RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, bersama kawan RDAY, mari kita simak pencerahan dan testimoni. Sebagai pembukaan biar nanti dapat keberkahan ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Rabbi sadri sali wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Raditu billahi robban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Selamat malam Bapak Ibu, salam sejahtera buat kita semua. Ini Bapak Ibu baru kesini atau udah beberapa kali? Oh, banyak yang baru ya. Ini saya dengar ada rombongan Jogja ya, Mas Ferry ya. Oh, di belakang. Bawa berapa orang? 20 orang. 25. Alhamdulillah. Tepuk tangan dong. Jogja tetap eksis ya. Walaupun kami udah berapa tahun ya? 3 tahun ya. Semenjak COVID, biasanya kami itu kan roadshow ke Jogja, ke Surabaya, ke Bandung, ke Magelang. Namun karena di sini juga sibuk, tamunya juga banyak, makanya kami belum sempat lagi ke sana roadshow lagi. Alhamdulillah Mas Ferry dengan timnya berinisiatif akhirnya membawa tamu-tamunya ke sini. Terima kasih Mas Ferry ya, sudah menjadi kepanjangan tangan RDAY di sana. Baik Bapak Ibu, mungkin tadi sedikit dari Mas Regi tentang maraknya ada orang-orang yang memang mencari keuntungan pribadi. Mohon Bapak Ibu untuk tetap waspada ya, karena kita di sini kan semua yang juga punya hajat ya, pengen hajat kita itu terkabul ya. Makanya kalau udah kesini kacamata kuda aja. Pokoknya orang ngajak apa, ngajak investasi atau misalnya Bapak butuh ponder, saya bisa menyediakan 10 miliar atau 20 miliar. Bapak ada uang nggak 10 juta, nanti bisa cair besok atau lusa. Pak Haji aja nggak pernah bilang begitu kok, besok bisa cair atau apa. Yang penting kerjakan. Kalau itu udah jadi Tuhan kecil kan, emang dia yang ngabulkan, kan yang ngabulkan Allah. Yang penting kita laksanakan itunya ilmunya, bukan besok cair, wah itu mah udah dukun itu. Coba Bapak nanya deh kalau ke Pak Haji, saya mau usaha apa nih? Usaha air atau usaha apa nih? Pasti Pak Haji tidak akan ngomong, kamu usaha air, enggak. Nah situ cocoknya apa, biasanya yang mana usahanya. Nah itu yang penting yakin. Itu ya, oke. Dengan tidak panjang lebar, seperti biasa rangkaian dari acara ini nanti dilanjutkan dengan sholat tahajud ya, sholat tahajud bersama anak yatim yang akan kita mulai pada pukul 1 dini hari. Nanti Bapak Ibu usahakan untuk bisa sholat tahajud, karena di saat itulah Bapak Ibu bisa berdoa, bermunajat ke Allah dengan diaminkan oleh anak yatim. Nggak ada Bapak Ibu di tempat lain yang tahajud bareng bersama anak yatim, hanya di RDAY. Dan di RDAY ini anak yatimnya anak yatim spesial. Ada anak yatim umroh, anak yatim kurung, ada anak yatim tahajud. Jadi anak yatimnya itu sudah terlatih. Nggak mungkin RDAY sebesar ini kalau memang doanya dan namanya anak yatim tidak mustajab. Itu yang ke satu. Yang kedua, berarti pengelolaannya Pak Haji amanah dan berkah. Ya, Bapak Ibu bisa lihat. Ini semua tidak ada yang beli. Ya, oke, itu aja dari kami. Mohon nanti dijaga kebersihannya. Bagi Bapak Ibu yang sudah makan, tolong makannya jangan di masjid ya, di kantin kan sudah disediakan tuh ada bangku tempat duduk. Nanti yang dibawa ke depan ruang pencerahan, piring sama muknya dibawa lagi ke tempat cucian piring ya, jangan ditinggal begitu aja. Tolonglah bantu kami untuk jaga kebersihannya. Mungkin itu aja. Oh iya, katanya ada yang mau testimoni nanti yang hutang lunas tuh Pak Madi ya sama istrinya Bu Ika. Nanti aja ya, kita lihat waktunya. Nanti bisa testimoni apa enggak. Ya mungkin itu aja, silakan Pak Haji untuk pembukaannya ya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bapak dan Ibu. Mungkin Bapak dan Ibu hajatnya A, B, C, D. Hajatnya apa aja? Nah, ilmunya cuma satu aja. Nah, jadi satu ilmu bisa buat mungkin 20 hajat, 30 hajat ya. Jadi tadi malam saya pulang dari sini itu jam 2. Saya pikir jam 2 tuh langsung pulang. Enggak.
kita privat di McDonald Sentul sampai jam 5:30 pagi. Iya tadi malam. Saya pikir jam 5:30 pagi pulang dong. Enggak juga. Ngobrol lagi. Ada family. 7:30. Sementara kita janjian jam 9 di Hotel Sweet Bell Cimanggu. Saya pikir ya udah jam 9, jam 10 deh. Enggak tanya enggak. Privat sampai jam 3 tadi. Habis asar. Tapi saya enggak ngeluh, Pak. Asli. Jadi kita enggak ngeluh, tapi alhamdulillah kita ngobrol sama tamu saya tadi di Sweet Bell. Gimana yang saya ajarin privat kemarin? 100% Pak Haji terkabul. Hah? Yang mana? Jadi dia dihina, dia dibully. Mungkin Bapak dan Ibu biasalah namanya orang join pasti seperti itu. Nah, dibully, dihina, ditindas. Apalah bahasanya? Pokoknya dihina, dibully. Ya namanya orang nggak punya duit pasti begitu kan? Beda kalau punya duit ya. Beda kalau pakai Robicon ya. Nah akhirnya diajarin lah pakai ilmu RDAY. Fotonya yang bully kita, fotonya yang menghina kita, fotonya yang apa sih temannya bully sama hina, temannya siapa lagi? Jolim. Terus apa lagi? Yang menjolimi kita, yang bully kita, yang menghina kita, mengejek. Apa lagi? Ya kan tadi udah menghina, bully, menyakitin, meremehkan, apa? Menghujat. Apa lagi? Bahkan ngomongnya bangsat, babi, bahasa binatang keluar ke kita, merendahkan. Itu karena kita nggak punya duit ya, biasanya begituin ya. Ada lagi? Bukan karena kita blow on ya. Beda, kalau blow on hinaannya ada lagi. Terutama buat bapak dan ibu yang pada blow on nih. Nah, kalau bapak dan ibu dihina, dibully, dikecilin, diomongin anjing, babi, kurang ajar, apalah, bangsat apa, gampang Bu, ilmu RDAY dipakai. Cari fotonya. Waduh, ini pada ngeri nih yang nonton nih. Yang nggak apa-apa ya, hari pembalasan. Tapi ini manjur Pak. Ini dasarnya saya nggak tidur. Ini belum tidur asli, belum tidur. Pak Hengki kemarin ngikutin saya 3 hari. Setiap saya ada privat dia ngikutin. Pak Hengkinya sakit. Dia sakit, nggak apa-apa. Kan ada ilmu pamungkas. Jadi gini, dibully, dihina, di apalah bahasanya, cari fotonya, di print, cari YouTube, cari di Google, cari di mana sih biasanya? Kalau minta fotonya kan nggak mungkin dong, orang juga lagi sakit hati sama kita, nyarinya di mana? Facebook, di mana lagi? Di IG, di mana lagi? Di TikTok, di mana lagi? Profil ya. Tapi jangan ngerjain saya loh, awas tuh. Langsung gua kejar asli. Jangan, kan dari saya ilmunya. Masa dipraktikin ke Pak Haji. Jangan dong. Hah? Senjata makan Tuhan. Cari fotonya, tulis hajat bapak dan ibu maunya apa. Ini manjur banget. Karena dia pernah nyakitin kita, pernah ngecilin kita, nyuekin kita, pernah ngusir kita, pernah hina kita, bahkan pernah ngomongin kita jelek. Walaupun kita nggak tahu ya dia ngomongin kita jelek. Cari fotonya. Kalau nggak dapet Pak Haji, namanya. Apalagi bapak dan ibu punya BIN-nya. Waduh, canggih bener tuh kalau pakai BIN. BIN tuh kayak alamat email, jadi dia nggak mungkin nyasar. Namanya siapa? Daud bin Udud.
Berarti Pak Daud suka ngudut. Daud bin Udud. Tulis tuh Daud bin Udud. Karena kalau bin kan paling cepet, karena kan bapaknya nggak mungkin ketuker kan. Kalau perempuan binti. Nah, tulis kalau memang ada itu super manjur. Tulis. Nanti bapak dan ibu tulis tuh hajatnya mau apa. Itu langsung Allah dibungkus pakai celana dalam yang udah 9 hari nggak diganti. Makanya nanti ibu dan bapak kalau mau ngerjain celana dalam yang 9 hari nggak dipakai ke fotonya itu, usahain ibu pakai masker 9 lapis. Nggak lah, gampang. 9 hari itu maksudnya pakai sehari. Nah, dilepas, dijemur. Kalau mau sholat jangan dipakai dong, kan nggak boleh. Nanti habis sholat ya dipakai lagi. Itu. Kalau mau tidur ya dipakai lagi. Karena aroma yang dahsyat keluar pada saat tidur. Yang atas ngorok, yang bawah juga ngorok. Ngak, ngok, ngak, ngok. Ini pengobatan apa sih? Gaya, ngapain serius ya? Kita santai aja. Toh yang ngabulin juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngapain serius-serius, jaim-jaim? Ya kan? Pengobatan di Indonesia kan kadang jaim-jaim, serius-serius. Terkabul kagak, BAB, propos. Coba lihat di TikTok, di YouTube kan banyak pengobatannya. Alah, yang manjur buat dia. Kita meraktekin enggak tuh. Mau saya tuh yang ilmu manjur. Kalau kita yang nonton meraktekin terkabul baru jitu. Kalau yang ngajarin manjur mah bohong. Jadi nanti bapak dan ibu praktekin sendiri ya. Cara dalamnya usahain yang 9 hari nggak ganti. Ya nggak apa-apa. Kan karena darurat SOS biasanya niat jadinya bisa, ya kan? Nggak 9 hari juga mantap. Ya alat kelamin lo lagi megar. Lah ini yang di depan alat kelaminnya rapat. Kamu megar. Kamu alat kelaminnya yang megap-megap. Nyala, baru. Apa? Oh iya. Bukan susu instan, bukan. Alat kelamin instan ya. Ya. Jadi celana dalamnya yang udah 9 hari pakai usahain. Kalau bisa, tapi nggak 9 hari pun juga manjur karena ibu udah tadi barusan teriak-teriak dia udah praktek ya. Pak Haji, kalau 9 hari berarti celana dalamnya kotor. Ya enggak juga. Kalau bapak dan ibu sering pipis mungkin basah, ya udah dicopot, jemur, ganti yang baru lagi. Nanti kalau udah kering, bapak dan ibu mau tidur, ini dicopot yang bagus, yang dijemur tadi siang dipakai lagi. Pokoknya harus 9 hari. Oke? Nah, udah 9 hari, pas 9 hari, kurang nggak boleh, lebih boleh. 10 hari boleh, kurang nggak boleh. Nah, celana dalamnya dibungkus, yang tadi fotonya udah ditulis, dibungkus. Oke, bungkus. Setelah itu diplakban. Usahain itu foto nggak bisa napas. Karena kalau dia bisa napas nggak manjur dong. Harus nggak bisa napas. Udah gitu dimasukin ke dalam botol beling atau botol plastik atau pakai apa aja. Kalau memang nggak ada botol, pokoknya pakai plastik diplakban aja. Ini pengobatan super gratis tanpa mahar. Kantong plastik bekas bisa, bekas beli gula. Tapi jangan sampai plakban bapak dan ibu bisa.
beli kan nggak ada Ji, pinjem di warung pinjem plakban dong. Dikasih gak kalau pinjem warung plakban? Enggak. Kasih. Hah? Oh banyak beli. Ya dikit doang, yang penting kan nggak napas. Ya kan, kalau bapak dan ibu cari. Pokoknya saya mau nih pengobatan yang tanpa beli, tanpa. Botol bisa pakai botol kecap, botol bisa pakai botol apa aja, bisa botol aqua. Ji, plakban susah. Ya udah dimasukin botol aqua, dikencangin sampai kencang. Kurang kencang, dikencangin pakai alat kelamin. Ya itu kan buat gantinya itu tang, dijepit. Terakhir, simpan di freezer. Nanti ibu lihat, bapak lihat hasilnya. Apa yang ditulis di foto itu hasilnya. Bisa? Nggak usah saya ulangi lagi. Apa saya ulangi lagi? Nggak usah ya, kelamaan ya. Pokoknya cari fotonya yang jolimin ibu, yang jolimin bapak. Tulis di belakangnya. Bungkus pakai celana dalam bapak dan ibu yang udah 9 hari nggak ganti-ganti. Masukin ke dalam plastik apa aja boleh, warna bebas, mau hitam mau putih mau merah bebas. Langsung diikat kencang. Kalau memang nggak ada plakban, plastiknya gede, dibuntal, diikat set. Masukin ke botol boleh. Kalau memang nggak ada botol, langsung simpan di freezer. Lihat hasilnya. Ini ilmu luar biasa. Ini dasarnya. Ini saya bersyukur sama Allah. Hari ini kita belum tidur, tapi saya udah dapat testimoninya. Karena dia tadi privat. Jadi tadi dia ngobrol, nah dia bilang seperti itu. Bisa. Bapak nanti ditulis logo banknya, tulis bangkrut. Nah. Ya. Tadi kita sore jalan dari rumah saya ngobrol dulu tadi. Saya bilang, "Bos, Pak Haji, ya saya mau ke Jakarta." Saya bilang gitu. "Ngobrol sebentar dong Pak Haji, saya mau testimoni ini dahsyat banget." Ya udah, saya dengerin aja, nggak lama kok. Dengerin aja. Tapi hasilnya luar biasa. Maunya saya, Bapak dan Ibu coba praktekin deh. Bisa? Bisa ya? Iya, coba Pak. Itu kalau udah pakai lakban berapa hari itu waktunya? Maksudnya waktu apa? Waktu terkabulnya? Oh, nyimpen di freezer. Bu, kalau bisa selamanya. Tidak ada ampun buat dia, Bu. Gak ada ampun. Lu boleh hina gue, tunggu hari pembalasan. Iya. Makanya orang jangan suka sombong, marah-marah, nunjuk-nunjuk, ngancem-ngancem. Ya lu lagi sehat. Bu, di RDAY Bu, saksinya ini Kang Nur. Orang sakit bisa sembuh. Mau seorang sembuh nggak bisa sakit? Ya kan? Iya dong. Coba Bapak lihat di bawah tuh. Dia lumpuh dari lahir tuh. Anak kecil, anak perempuan di bawah tuh, yang nggak bisa naik tuh. Dari lahir dia lumpuh. Dia udah berobat kemana-mana. Umurnya udah berapa tuh? Coba tanya aja umurnya. Udah tua. Dari lahir udah lumpuh, nggak bisa jalan. Dia datang ke RDAY, boro-boro saya pegang, cuman salaman. Iya. Saya bilang, cari belut, kamu kepret ke kakinya belut. Ceprot, 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 ceprot. Alhamdulillah tuh tadi udah bisa pakai kruk tuh. Maka saya bilang, "Pak Haji makasih ya, anak saya bisa pakai kruk." Hah? Katanya lumpuh dari lahir. Iya Pak Haji, pakai itu belut. Kalau orang lain kan dipegang Pak, dipegang, diurut, dipijit ya kan. Ngapain juga mijitin dia ya? Mendingan mijitin kontol kuda. Tepuk tangan dong. Jadi intinya Bapak dan Ibu praktekin itu. Nggak boleh satu botol satu foto.
Jadi kalau ibu yang dibenci ada 6 botol. Ngerinya kalau satu botol isinya 6 foto, ngerinya yang 6 ini bersekongkol. Akhirnya botolnya pecah. Repot lagi. Dikubur nggak apa-apa? Hah? Botolnya dikubur, Oh nggak bisa, karena di bawah goib. harus di kulkas ya Pak? Iya. Bu, kalau bisa bu yang menghina kita jangan dimatiin dulu, kita siksa dulu. Iya. Kalau mati selesai dong. Gue nggak mau, siksa dulu. Gue aja tersiksa. Emang lu nggak mau lu gantian gitu. Ini namanya pengobatan balas dendam. Galah. Bubar. Kalau Haji kalau yang orangnya sama sini. Bentar. Gimana? Tadi yang mau obati anak lumpuh di Dikepret pakai belut. Bebas. Pagi, siang, sore 99 kali pecut. Ceprut. Sehari 99 pecut. Umurnya dia berapa? Selama 4 hari. Pecut selama 4 hari. Alhamdulillah sembuh. Alhamdulillah. Kalau memang belum, 4 hari yang kedua. Paling lama 4 hari yang ke-9. Kalau umurnya udah 30 hari. Pertanyaan Pak Haji, kalau misalnya kita pucat begitu ternyata bulutnya mati. Belutnya mati. Ya berarti bapak tinggal nunggu mati. Gak digoreng. Ya. Beli lagi yang baru lagi. Yang hidup. Pak harus hidup Pak. Coba bayangin. Alat kelamin laki-laki yang hidup bisa bikin bunting apa enggak? Bisa. Alat kelamin laki-laki yang mati bisa bikin bunting enggak? Enggak. Punya bapak hidup apa mati alat kelaminnya? Harus belutnya yang hidup. Tapi kalau udah dipecutin belutnya mati ya udah digoreng. Dimakan sama siapa aja boleh. Ambil lagi belutnya yang hidup lagi. Kepret lagi. Ini ilmu kearifan lokal zaman nenek moyang. Jadi jangan bapak dan bilang ibu ini ilmu aliran sesat. Enggak. Sesatnya di mana orang pakai belut? Ya kan? Itu. Jadi ini ilmu kearifan lokal zaman dulu. Daripada mesti berobat ke dokter. Kalau punya duit. Kalau nggak punya duit gimana? Ini kan pengobatan gratisan. Bapak dan ibu ngerjain sendiri. Saya nggak mereksa kakinya. Saya nggak mereksa bagian yang sakit. Enggak. Udah dikerjain. Terus saya mau nih Pak pengobatan RDAY yang super manjur. Kalau bapak dan ibu memang nggak ada ongkos, kondisi bapak dan ibu adanya di Aceh, ya udah praktekin aja pakai belut yang di Aceh. Nggak usah harus datang dari Aceh ke RDAY, nggak usah, jauh. Udah dipraktekin dulu, nanti udah terkabul. Kalau mau kesini maksain terima kasih, ya nggak apa-apa. Tapi kan udah terkabul, udah sembuh. Nah itu, ada lagi? Stroke bisa. Pak Haji, kalau alat kelamin suami saya nggak ngaceng bisa nggak? Bisa. Daripada nyari centong susah, dipecut pakai belut. Nanti kan alat kelaminnya ketukar sama belut. Ayo ada yang menanya lagi? Yang ilmu Kalau benjolan gitu Pak. Kalau benjolan di leher misalkan bisa pakai apa? Kalau benjolan di leher bisanya pakai air ludah bangun tidur. Giniin, ludah bangun tidur diginiin. Ludah bangun tidur. Dan kalau pengen sembuh kakinya nggak boleh nginjak lantai. Karena kalau diinjak lantai baru begini sampai kiamat nggak bakal manjur. Kenapa Pak Haji? Karena udah ketarik sama gravitasi. Jadi posisinya lagi di atas tempat tidur. Kalau tidurnya nggak di tempat tidur, di atas stiker atau di atas karpet, nggak boleh nempel ubin. Jadi langsung di kasur gitu Pak Haji. Iya. Berapa kali tuh? Gores-gores Sini 99 kali. Umur ibu berapa? 43. Selama 43 hari langsung sembuh. Nggak usah dioperasi. Ini resikonya kita berselisih paham dengan Pak Dokter. Yang ngomong bukan dokter, tapi anaknya dokter.
Tadi anak saya bilang, papa jangan dikasih tahu, nanti nggak pada berobat ke aku. Enggak lah, kan masing-masing, ya kan? Yang yakin ya oke, yang nggak yakin nggak apa-apa, sama gitu. Saya juga, anak saya kan dokter Pak, dua-duanya. Anak saya dokter dua-duanya, praktek satu di rumah sakit di Bandung, satu rumah sakit di Jakarta. Tadi udah bilang, Pak, bener kata papa lu. Kenapa? Kan tabungannya aku sedekain semuanya. Alhamdulillah, karena papa di Sentul, aku prakteknya di Jakarta biar deket papa, kalau di Bandung jauh. Aku dipanggil Pak sama dokter senior, suruh megang rumah sakitnya. Oh ya? Oh, tapi kan bapak dan ibu coba berani gak sedekah seisi tabungan? Nah, anak saya kemarin sedekah seisi tabungan. Dia nggak nyari, nggak ngelamar, jadi dipanggil sama dokter seniornya, suruh pegang rumah sakitnya. Padahal dokternya masih muda banget, kan baru lulus. Sementara dokter yang lain kan udah senior-senior. Biasa Pak, orang pada sirik. Wah papa, aku minjem Robicon papa aja. Umurnya baru 25 pakai mobil Robicon. Sementara dokter yang umurnya 40 tahun naiknya Grab. Ayo, ada yang mau nanya? Ini tadi Pak Haji, yang tadi itu kan yang dipoto. Mana mic-nya? Agak kencang. Ya, yang tadi itu yang pakai celana dalam yang udah dipakai 9 hari. Nah ini kan Pak Haji pengobatannya kan ada di YouTube. Nah seandainya orang tersebut yang umpama saya itu pakai itu, terus datang ke sini lagi, itu gimana? Jadi sama-sama umpama dianya kena terus berobat ke Pak Haji gitu. Enggak, bukan, saya punya ilmu pamungkas yang nggak dipunyain orang di muka bumi ini. Namanya dikalang. Set, yang dimasukin botol nggak bakal datang ke RDAY. Emang udah enggak, kan udah sekalang. Jadi ibu ngerjain aja aman. Yang ibu fotonya yang ibu masukin botol nggak akan datang kemari, kan udah sekalang. Udah sekalang, nggak mungkin dia datang. Oh iya. Gitu. Kenapa? Makasih. Saya juga dulu begitu. Enggak, Bu, nggak bakal datang. Iya, makasih Nggak Pak bakal Haji. datang. Yuk. Ya, Bapak Bakang, peci apa? Pak Haji. Ya, bentar. Punten. Bentar. Apa? Kesulitan bicara. Oh, gampang. Bapak dan Ibu yang anak cucunya, keponakannya nggak bisa ngomong, atau stroke nggak bisa ngomong, obatnya cincin dikerok di lidah. 99 kali. Umurnya yang sakit berapa? Itu sudah tua, 68. Ya udah dikerok 68 hari. Iya. Nanti 69 dia bisa ngomong di bawah tanah. Gitu. Terima kasih. Deh, terang pakai emas. Tadi humor. Bisa ngomong, ini pakai emas dikerok. 99 kali. Yang tadi humor, yang terakhir humor. Jangan diambil hati ya, saya. Soalnya biar nggak ngantuk, ya. Saya udah nggak tidur kan. Tiap hari. Tadi saya bersyukur mau jalan ke Jakarta, itu tamu saya testimoni sebentar. Wow, luar biasa. Kalau sakit gigi, Pak Ji? Gampang, sakit gigi. Tangan kiri tempelin di pala kontol. Tempelin di gigi. 1 detik langsung sembuh. Kalau gusinya bengkak, pala kontol pegang pakai tangan kiri, colek, taruh di gusi. Hitungannya 1 detik sembuh. Diulang-ulang 9 kali. Kalau cewek masukin ke lubang yang lubang enak. Kan kalau alat kelamin perempuan ada lubang enak, ada lubang nggak enak. Kalau nggak enak tuh mentok. Ini yang nggak mentok, yang masuk ambles. Kalau bisa ibu kalau mau nyolek lubang enaknya jangan pakai cincin, takutnya ketinggalan di dalam. Taruh di gusi, hitungannya 1 detik sembuh. Gusi taruh ya. Paling banyak diulang 9 kali, paling banyak. Tapi sekali aja udah manjur. Itu dahsyatnya alat kelamin wanita. Wow. Makanya kalau bisa ibu diasuransiin dah. Mumpung ini premi lagi diskon. Asli bener.
Asli loh. Ada lagi? Sebelum pindah topik. Sebelum bisa. Ayo, bisa. Pak Haji, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya hajat ke sini. Yang ke satu saya banyak utang, pengen lunas. Yang kedua pengen isiin ATM 100 juta aja itu sama tadi beli rumah. bangun jam 00, senyum Udah. mandi pagi, tahajud, baca Qurannya harus 12 Udah. juz. Baca Quran 12 juz. Udah. Ya udah nanti lunas. Udah mandi pandan udah. Ya terus nanti Terusin. lunas. Kan Iya. yang bikin lunas bukan saya. Iya, tapi ini lemot kan gitu ilmu Pak Haji. saya. Iya. Praktekin terus. Iya, Yo, itu aja ya. lagi. Ya Pak Haji, tentang celana dalam yang 9 hari itu full dari pagi sampai pagi atau khusus malam aja mau tidur? Dari pagi sampai pagi kecuali kalau sholat dicopot. Oh ya. Kalau sholat mesti copot kan itu kotor kan? Iya. Mesti ganti celana dalam yang baru lagi kan? Baru nanti habis sholat dicopot lagi yang itu pakai lagi. Harus full. Kalau full Pak itu kayak kadar itunya. Kadar karatnya emas mulia, logam mulia. Tapi kalau dicopot-copot dulu 22 karat. Ya 18 karat. Sekalian mumpung Bapak Mik untuk lunas hutang dan mempunyai hasil 100 juta Kan tadi per udah bulan. diajarin. Orang yang bangun jam 00, senyum mandi pagi, baca Qurannya 12 juz, net penghasilannya sebulan 10 miliar net. Coba praktekin dulu. Ya, terima kasih. Ya. Ya. Yo. Bebas. Assalamualaikum warahmatullahi Mana mic-nya? wabarakatuh. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana Pak, orangnya? ini Ayo diri, biar kelihatan diri. alat kelamin Ya. kamu. Balikan lagi Pak Haji. Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini Pak Haji, ibu bertanya, anak ibu udah 8 tahun nggak pulang-pulang, ikut kakak iparnya, karena kakak iparnya gimana ya, kalau dikatakan jolim lah gitu. Pertanyaannya, pengen pulang ke ibu Pengen apa pulang pulang. ke rahmatullah? Pengen pulang ke ibu, Hah? ada doa dari Allah gitu. Cari fotonya, tulis hajatnya apa, kempit di alat kelamin ibu. Tulis fotonya dulu, tulis Ya. fotonya. Ya. Fotonya ditulis belakangnya ya. Kalau ibu nggak punya uang buat beli ventilator, langsung dikempit alat kelamin ibu. Sekarang juga yang namanya Siti Maisaroh nggak pulang-pulang, Ya, ibu pengen tulis, pulang jangan ya. sekarang. Siti oh iya salah ya Kalau ibu Bapak mau ya. sekarang ibu mesti Ya. buka dulu alat kelamin ibu. Kalau ibu punya ventilator langsung dikempit. Tapi kalau bapak dan ibu punya duit buat ventilator, gampang. Colek dulu alat kelaminnya di lubang enak, taruh di fotonya. Set, 1, 2, 3 sampai 9 kali. Nanti fotonya dilipat di ventilator, nanti langsung dikempit di alat kelamin. Itu biasanya manjurnya hitungannya cuma jam. Nggak pakai hari, dahsyatnya. Ya udah aja segitu. Tinggal praktek, Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, Pak Haji, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya, Saya Madi dari Jakarta, Pak Haji. ya. Kembali masalah soal foto yang kita simpan di dalam freezer itu, yang saya pertanyakan ini, Pak Haji. Itu reaksi untuk orang tersebut seperti apa nantinya? Nama beda, tanggal lahir beda, hari lahir beda, nanti terkabulnya beda-beda. Ada yang langsung mati, ada yang langsung masuk ICU, ada yang masuk beda-beda bos. Lu tanyanya jangan ke gua. Kan gue cuman teori. Oke. Prakteknya nanti tergantung dari si dia jolimnya dia, si jahatnya dia. Kalau hatinya makin benci, ya udah dah sekaligus aja dah ngurangin penduduk ya. Oke, itu aja Pak Haji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini namanya bukan santet Pak, nggak ada. Kalau santet Bapak mesti berguru. Ini bukan. Ini memang bonus buat pekerjaannya orang itu ya. Habis? Saya Pak Haji. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Priyadi dari Salatiga. Pertanyaannya? Pertanyaannya yang berkaitan dengan celana dalam itu
misalnya untuk yang pernah menipu biar bisa mengembalikan bisa Pak Haji? Nggak bisa. Jadi kalau nipu itu yang blow on siapa? Yang ditipu Pak Haji? Yang ditipu kan? Iya. Kalau dia blow on, masa dia mau balas sama penipu? Jangan bos. Kalau ditipu itu gampang, supaya uangnya balik lagi. Tidak usah pakai begitu. Nah, tinggal fotonya digosok. Balikin lagi ya uang saya ya, balikin lagi. Balikin lagi, balikin lagi. Pak, mendingan dia mati apa duitnya balik kalau saya boleh tanya? Uangnya balik Pak? Uangnya balik, Iya, soalnya itu kan tajam bener Pak kalau cara dalam 9 hari. Oh. Cara ngetesnya gampang Bu. Ibu cara dalam 9 hari nggak ganti. Ibu taruh di kolam ikan cupang. Itu cupangnya langsung pada beranak Bu. Bos, digosok aja. Digosok. Pakai celana dalam Bapak digosok. Fotonya balikin ya, balikin ya, balikin ya, balikin. Nanti dia balik Pak. Mungkin sama orang lain yang dia tipu nggak mau balikin, khusus buat Bapak dibalikin. Iya Pak Haji. Yang kedua Pak Haji, saya punya anak itu laki-laki sudah berumur tapi belum mau nikah. Gampang Ya. buat Bapak dan Ibu yang punya anak yang belum mau nikah. Remes alat kelaminnya ibu atau bapak masing-masing, dicolek, langsung ditempelin di kulitnya. Oh, kulitnya. Pada saat ngeremes, bapak ngomongnya apa hajatnya, nikah tahun ini, nikah tahun ini. Pada saat nempel di kulitnya, bapak dan ibu nggak boleh ngomong nikah tahun ini, nggak boleh. Takutnya bapak dan ibu ditabok. Tapi bapak dan ibu bilang, kakak mau gak makan seblak, mama bikin seblak, papa bikin seblak, mau gak? Ngomongnya begitu, tapi ini sambil nyoel-nyoel. Lakuin 9 kali, diulang-ulang selama 9 hari. Nanti dia langsung kawin. Tapi anaknya kan di luar kota Pak Haji. Gampang, bapak colek aja itunya patungnya dia. Bikin Foto? boneka gambar dia. Oh. Enggak lah, bapak mesti ke sono. Gila kali lo. Lu mesti ke sono, Bos. Iya. Ada lagi? Saya Pak, Assalamualaikum. Masih satu lagi Pak Haji. Boleh masih satu lagi Pak Haji? Pertanyaannya Saya- apa lagi? Masih satu lagi. Ini kan saya di daulat sama ketua DPC untuk mencalonkan diri sebagai dewan. Padahal saya kan nggak punya uang Pak Haji. Belum punya. Kira-kira apa yang harus dilakukan amalannya Pak Haji? Itu cara dalam lu yang 9 hari lu bungkus ke foto yang lo target. Target lo siapa? Nah lo taruh di fotonya. Ntar target lo pasti dengan blow onnya nyetor duit ke lo. Tapi jangan foto gue ya. Ya Pak Haji. Siapa Pak Haji? Siapa Pak Haji? Ya. Pokoknya orang yang udah dibungkus pakai celana dalam 9 hari, bapak dan ibu modalin saya. Nanti pasti dimodalin. Oh iya, siapa? Ini ilmu pamungkas yang luar biasa. Makanya bapak dan ibu kalau bisa nanti pulang dari sini kita ngucapin berterima kasih sama celana dalam. Wasilahnya dia. Yuk. Terima kasih Pak Haji. Apa bapak? Nih Kang Nur, kasih mic-nya ke bapak ini nih, yang baju putih habis nih. Ibu apa? Pak izin nama Nih, saya. nih. Hah? Saya boleh? Boleh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mariatun. Izin Pak, suami saya sudah wafat tahun 2017. Sampai sekarang saya belum mendapatkan jodoh lagi Pak. Gimana caranya? Kalau ibu pengen kawin lagi gampang. Ibu pakai celana dalamnya punya laki-laki yang bermerek. Yang mahal. Ibu beli celana dalam laki-laki yang bermerek, ibu pakai dibalik. Nanti semua laki-laki yang ada di ruangan ini negrep ibu. Terima kasih. Amin. Yuk, bapak apa? Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Haji nih, saya punya anak Pak Haji. Anak saya dadanya agak tinggi Pak Haji. Dadanya agak tinggi. Kebetulan kakinya juga agak bengkok, sekarang umur 18 tahun. Anak 19 laki tahun. perempuan? Laki Pak Haji. Laki, terus? Ya, obatnya apa kira-kira Pak Haji? Centong, dicentongin, kakinya dicentongin, nanti dia nggak bengkok. Dadanya dicentongin, nanti dia langsung turun, dadanya nggak tinggi. Centongnya kebetulan saya belum kebagian Pak Haji. Oh iya, belum ada sih. Abis ini lagi pesen.
100.000 centong. Oh ya. Kapan? Ya. Sementara centongnya belum ada, Bapak cari sendiri di kampung-kampung boleh, atau Bapak beli di pasar boleh. Nanti kalau udah ada kan diumumin. Centong udah hadir di RDAY. Bapak dan Ibu datang ke sini minta. Kalau memang jauh dari Papua, dari mana, Bapak dan Ibu langsung ketik ke admin. Nanti admin kirimin centongnya gratis. Saya dekat Pak Haji dari Luliang. Dari Luliang? Ya. Ya Bapak tinggal saya tendang aja dari nyampe Cikampek. Bisa. Makasih Pak Haji. Ya. Diadu sampai satu-satu mati. Ya Pak, pertanyaan apa? Assalamualaikum Pak Haji. Istri saya sudah lama sakit kepalanya, pusing sebelah Pak Haji. Hampir setiap, bahkan bukan hampir, Ya. sehari sampai 2-3 kali minum Panadol Pak Haji. Jangan, nanti kalau minum Panadol atau minum obat bodrek atau obat sakit kepala tiap hari, nanti hidrosipalus. Ya, Seperti tamu saya namanya Ayus Padilla. Akhirnya setelah itu jadi tumor batang otak. Jangan, Baik, sekali Pak. aja minumnya 2 kali. Kalau Bapak dan Ibu punya saudara pusing kepalanya karena mikirin utang, karena dikejar-kejar sama pinjol, gampang Bu. Copot dalam Ibu dan Bapak, ikat di kepala. Nanti kepalanya sembuh, sakit kepalanya sembuh, utangnya juga lunas. Amin. Gimana kita nanti sepakat pulang pakai cadar di kepala? Baik Pak Haji, terima kasih. Rombongan jemaah pinjol baru bubar. Dalamnya Pak diikat di kepala. Kalau mau tidur, dalam yang bekas dipakainya diikat di ujung jempol, jempol kiri diikat. Nah, Pak Haji, mau nanya Pak Haji. ya enggak, tar dulu. Kepalanya ikat di kepalanya pakai itu sama jempol. Hah? Gampang, dalamnya yang sakit diikat di leher, dibikin kalung. Tuh kayak itu tuh bersin, langsung ikat. Ya bentar. Ya. Assalamualaikum Pak Haji, nama saya Siti Jamilah. Pertanyaan apa? Dari Pasar Minggu. Pertanyaannya, anak saya kecanduan judi online Pak Haji. Gampang. Ini udah dipraktekin sama Haji Marco. Ibu rendam dalam ibu. Nah air rendamannya buat masak nasi dan buat minum dia. Nanti dia judi online-nya tetap masih kecanduan, tapi dia menang terus. Milih berhenti apa milih lanjut? Berhenti, Ayo, Pak kalau Haji. menang terus judi online. Berhenti. Orang yang main judi online, kalau minum makannya pakai rendaman cara dalam, menang terus. Jangan. Mau berhenti apa mau terus? Mau berhenti aja Terus Pak aja Haji. ya. Enggak, jangan. Ntar hasilnya bagi 2 sama peserta ini ya. Enggak lah, Berhenti gampang. aja, Pak Cara Haji. berhentiinnya gitu. Rendaman cara dalamnya direndam, air rendamannya dibikin kopi, teh apa, nanti dia berhenti. Nggak mau lagi. Ini Haji Marco. Game online, ya kan? Iya. Game online. Kau udah nggak main game online lagi, ya kan? Betul Pak Haji. Berapa hari? 9 hari paling lama. Oh, 9 hari. Cara dalamnya yang dibekas pakai 1 hari 1 malam. Celana dalam anak saya. Cara dalamnya ibu, Oh, saya. bukan cara dalamnya anak, cara dalamnya ibu. Dia juga cara dalamnya Haji Marco sama istrinya. Iya, Manjur Pak. gak? Betul Pak Haji. Manjur? Manjur. Manjur Bu. Dulu sebelum anaknya main online terus, Haji Marco nggak pakai kacamata. Tapi setelah main online pakai kacamata. Sama ini Pak Haji, biar saya kan ada usaha toko mainan. Apa? Usaha toko mainan, Pertanyaannya, biar tokonya laris gitu, banyak yang kalau pengen tokonya laris, warungnya laris, dagangannya laris, rendam cara dalamnya bapak atau ibu dicawi-cawi di depan dagangannya, di depan warungnya, dicawi-cawi, dicawi-cawi. Umurnya ibu berapa? Aku 56. Selama 56 hari. Kalau bapak dan ibu dagang bakso, dagang seblak, dagang somai, dagang apa aja,
Bisa gak bahan bakunya yang buat bikin somai apa bakso atau risol, terigunya, telurnya, bawangnya, cabenya, dilangkain dulu yang mentah sampai 9 kali. Udah, baru diolah bikin makanan, minyak gorengnya dilangkain. Nanti pagi, siang, sore bebas waktunya kapan. Rendeman cah dalam, jadi cawik-cawik di depan warungnya. Kedua, ketiga, ambil cah dalamnya bapak atau ibu yang bekas pakai, dilapin gerobaknya. Gerobaknya dilapin. Kalau memang ada yang nyebar tanah kuburan, pasir kuburan, ada yang buang istilahnya guna-guna, nanti yang ngirim, yang nyiram, yang nebar mati. Bapak dan ibu tinggal melayat besok pagi. Hah? Ngurangin penduduk lumayan. Ya kan? Bisa? Bisa. Jadi jangan ditanya lagi ya itu ya. Iya. Udah saya terangin ya. Boleh nanya satu lagi, Pak Haji? Boleh nanya satu lagi? Boleh. Kalau sakit telisemi itu gimana? Sakit apa? Telisemi. Telisemia. Telisemia tuh nambah darah terus. Iya. Gampang, Bu. Yang sakit umur berapa? Umur 29. Ya udah, rendeman salah dalamnya yang sakit, air pandan sama centong buat mandi. Tiap hari buat mandi. Tiap hari buat mandi. Dan mandinya mesti jam 00. Nanti dia sembuh. Ada lagi? Berapa hari itu, Pak Haji? Umurnya yang sakit berapa? 29 tahun. Ya 99 kali paling lama. 29. 99 kali paling lama. Paling lama 99. Asmaul Husna. Oh iya. Yuk. Ya, mana makasih Pak Kandor? Haji. Air dingin boleh, air panas boleh, air anget, air kencing enak banget. Assalamualaikum Pak Haji. Pak Haji mau nanya, saya punya toko mau disewa, tapi belum laku-laku. Yang lihat sih udah banyak, pada cocok, tapi nggak balik lagi. Ya kan tadi udah dikasih rendeman salah dalam, dicawik-cawik. Makasih, Pak Haji. Bisa? Bisa? Kalau rukonya mau dilangkain, alat kelamin ibu segede apa? Yuk, Bapak. Assalamualaikum Pak Haji. Nama saya Bahtiar Rifai. Iya ntar gantian. Nanya. Saya mau nanya Pak Haji, kebetulan saya punya saudara, dia ini narkoba, direhabilitasi udah 2 kali. Ya saya pengen sembuh. Gampang. Buat bapak dan ibu yang punya anak narkoba, kalau dia mau dia berhenti, rendam cara dalam ibunya atau bapaknya air rendam. Udah ini almarhum yatim piatu. Ya udah, air rendaman cara dalam bapak aja yang nanya, kan bapak yang nanya. Iya, Nah, rendam cara dalam bapak diminumin ke dia, bikin teh, kopi selama 99 hari. Nanti dia enggak, Bos. Bisa? Ini buat yang lain berlaku. Yuk, ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Mana? Yuk, diri Pak. Yuk, diri. Pertanyaan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibrahim. Ada yang perlu saya tanyakan ke Pak Haji. Ya. Sebab saya saat ini mengidap satu penyakit. Sakit apa? Sesak nafas dan batuk. Pertanyaannya. Ini sudah sering kali saya berobat ke dokter spesialis, tapi Tuhan belum mengendaki saya sembuh. Ya. Saya ingin tahu, saya pengen supaya Pak Haji bisa mencarikan jalan agar gampang. tidak Cara bisa dalam sembuh. bapak bekas pakai diikat di leher jadi kalung. Cara dalam bapak yang bekas pakai tuh, copot dulu cara dalam bapak copot. Copot dulu, copot. Nah terus nanti cara dalamnya bapak diikat di leher, bikin kalung. Cara dalam bapak yang bekas pakai lagi dibikin BH. Jadi bapak tiap hari pakai BH cara dalamnya bapak yang bekas pakai. Umur bapak berapa? 70 tahun. Selama 70 70 hari. Ntar sembuh tanpa minum obat. Kemudian ada satu lagi Pak, saya punya cucu. Dia melamar pekerjaan, dia kan sudah lulus S1, tapi sampai saat ini belum ditakdirkan dia dapat diterima menjadi pegawai. Gampang, ibunya suruh nyolek alat kelamin, tempelin di kulitnya, diterima kerja, gajinya sebulan 100 juta, diterima kerja, gajinya yang sebulan 100 juta, nanti gaji 100 juta langsung diterima kerja tanpa tes, colek aja alat kelamin ibunya ke dia. Terima kasih Pak. Kalau ibunya nggak percaya, ya pakai alat kelamin bapak. Yo, ini berlaku buat semua.
Habis. Saya, Pak. Ya, ini ibu apa?